Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa wala. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya berwasiat kepada diri sendiri dan juga jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sesuai yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya, agar kita senantiasa berusaha dengan sekuat tenaga untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dengan sebenar-benarnya, karena ketakwaanlah yang menjadi nilai kemuliaan kita di sisi Allah dan di sisi manusia. Dengan ketakwaannya yang akan menjadikan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jum'ah rahimakumullah, Al-Quran sebagai kitab suci dan pedoman hidup kita telah memberikan ajaran yang sangat banyak dan berharga kepada kita semua. Untuk itu, marilah kita senantiasa berupaya untuk terus-menerus melakukan tadabbur, perenungan terhadap ayat-ayat Al-Quran, sehingga kita bisa menjalani hidup ini dengan penuh ketaatan kepada Allah dan selalu berada di jalan dan rel syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara pelajaran-pelajaran yang kita dapatkan dalam Al-Quran adalah tema bahwa Allah mengajarkan pada kita, siapa yang menanam maka dia akan menuai. Jadi apapun yang kita lakukan, aktivitas apapun, maka itu akan kembali kepada diri kita sendiri dan kita akan menuai hasilnya, apakah itu baik maupun buruk. Bahwa segala perbuatan apapun yang kita lakukan itu pasti akan ada balasannya, dan itu didasari oleh keimanan. Karena berimanlah kita meyakini bahwa semua itu pasti akan terjadi. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran selalu Allah menyebutkan, ketika menyebutkan keimanan itu diringkas dengan dua keimanan, maka Allah menyebutkan amana billah wal yaumil akhir, percaya akan Allah dan kemudian percaya juga akan ada konsekuensi, akan ada balasannya. Karena kehidupan kita lalu kemudian sampai pada kematian itu bukan akhir dari kehidupan kita. Akan ada perhitungan, akan ada balasan. Lalu seringkali ketika kita belajar agama atau mendapatkan pengajaran tentang agama,
Maka kita diajarkan bahwa ketika kita melakukan amal atau ibadah apapun, maka itu akan ada balasannya berupa pahala. Ada banyak janji-janji pahala yang berlipat ganda yang akan diterima oleh seorang mukmin yang beribadah dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, tentu saja dengan niat yang ikhlas. Dan juga sebaliknya, ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang atau tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak sesuai dengan syariahnya, maka ada ancaman dosa, siksa, bahkan neraka. Hadirin rahimakumullah, ini memang sudah cukup menjadi pelajaran bagi kita bahwa ketika kita berbuat, maka kita akan selalu ingat pahala dan dosa. Namun demikian, pelajaran dalam Al-Quran tidak hanya terbatas pada bahwa kalau kita melakukan perbuatan baik maka akan mendapatkan pahala yang perhitungan pembalasannya nanti akan diberikan di akhirat nanti, ataupun sebaliknya, ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan kejahatan, kemaksiatan, maka itu ada ancaman berupa dosa, sehingga kemudian kita akan menumpuk dosa dan pada akhirnya nanti kita akan mendapatkan siksanya. Yang terkadang pelajaran seperti ini akan menyebabkan kita kurang begitu memperhatikan, terutama ketika kita banyak dosa, lalu kemudian ada ayam-ayamnya, ada iming-imingnya bahwa ketika kita kemudian beristighfar, memohon ampun, maka kemudian kita akan diampuni dosanya. Nah, sebaliknya juga janji-janji pahala itu dianggap sebagai janji yang hanya bisa diterima nanti. Padahal pelajaran yang kita temukan di dalam ayat-ayat Allah dalam Al-Quran itu juga meliputi adanya konsekuensi di dalam kehidupan nyata kita. Itulah yang saya namakan tadi bahwa pelajaran barang siapa yang menanam dia akan menuai. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, karena ayat-ayat Al-Quran itu selalu menggambarkan dengan kedua hal itu tadi, baik balasan di dunia maupun di akhirat nanti. Misalnya secara umum di dalam surah Fussilat ayat 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bizallamin lil 'abid." Barang siapa yang beramal soleh, maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang berbuat jelek atau berbuat jahat, maka juga akan kembali kepada dirinya. Dan Tuhanmu sama sekali tidak berbuat zalim sedikit pun terhadap hambanya. Nah, ayat ini mengandung makna yang umum yang bisa dipahami. Itu ada kaitannya dengan pahala dan dosa, tapi juga berkaitan dengan kehidupan nyata kita, yaitu artinya ada konsekuensi kebaikan ataupun keburukan yang akan kita terima di dalam kehidupan. Ini dilengkapi lagi dengan firman Allah di dalam surah An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia adalah seorang mukmin, maka pastilah kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Yang ini oleh para mufassir diartikan sebagai kehidupan yang baik, yang berbahagia di dunia ini. Dan kami
akan memberikan balasan pada mereka, pahala mereka dengan yang lebih baik lagi sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan, yang dipahami oleh para mufassir sebagai ganjaran yang lebih baik lagi di akhirat kelak. Dengan demikian, ayat ini menggambarkan bahwa amal yang kita lakukan ini betul-betul mempunyai konsekuensi langsung dalam kehidupan nyata kita. Nah, hadirin rahimakumullah, ini seharusnya menjadi pelajaran bagi kita bahwa amal ibadah yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, itu Allah nyatakan satu sebagai ujian keimanan bagi kita. Bahwa kalau kita beriman, maka konsekuensinya adalah bahwa kita harus membuktikan keimanan itu dengan melakukan amal soleh. Berbuat kebaikan itu adalah sebagai bukti bahwa kita beriman yang sebenarnya. Nah, di samping itu Allah juga mengingatkan pada kita bahwa beramal soleh itu adalah sebenarnya untuk diri kita sendiri, untuk kebaikan kita sendiri, dan kita akan merasakannya, akan mendapatkan melihatnya bukan hanya di akhirat kelak, seperti misalnya seringkali kita memahami faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan ataupun kejahatan yang kita lakukan, pasti kita akan melihatnya kelak. Nah, tapi artinya kelaknya itu bahkan di dalam kehidupan nyata kita, bahkan mungkin dalam waktu yang singkat itu bisa terjadi. Nah, di samping itu ini juga menunjukkan bahwa ini adalah sikap menerima kita, sikap syukur kita, karena sesungguhnya nanti Allah akan menunjukkan semuanya itu akan kembali kepada. Nah, ini penanaman nilai-nilai dan motivasi bahwa segala apa yang kita lakukan itu sesungguhnya adalah untuk kebaikan kita. Mari kita perhatikan perintah-perintah yang memerintahkan kita untuk memperbanyak peduli, berbuat baik kepada orang lain, yang barangkali menurut anggapan sebagian orang itu adalah sepertinya kita berbuat kebaikan kepada orang lain, terutama misalnya dalam berinfak, bersedekah, berzakat dan lain sebagainya, yang di situ artinya kita mengeluarkan dan memberikan pada orang lain, dan mungkin ada perasaan bahwa enak saja orang lain mendapatkan sementara kita yang susah. Sesungguhnya kita diingatkan oleh Allah tentang hal ini. Misalnya Allah menyatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 272, wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Apapun juga kebaikan yang kalian infakkan, dan di sini Allah menggunakan khair, yang khair ini bisa berarti harta, yang itu paling umum, tetapi ini juga bisa dalam bentuk kebaikan apapun yang kita lakukan. Maka fali anfusikum itu adalah untuk diri kamu sendiri. Lalu kemudian dilanjutkan di ayat penutup ayat, wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan apapun kebaikan yang kalian nafkahkan, kalian infakkan, maka itu pasti akan dibalas, akan dipenuhi. Yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun, dan sama sekali kalian tidak akan dizolimi. Orang merasa terkurangi itu bisa merasa dizolimi. Ini sama sekali Allah mengatakan awa antum la tuzlamun. Ayat senada diungkapkan oleh Allah di dalam surah Al-Anfal ayat 60. Wa ma tunfiqu min syai'in yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Dan apapun yang sesuatu apapun ini lebih lagi, lebih luas lagi daripada khair, bahwa apapun juga itu pasti akan dibalas, pasti akan disempurnakan, dan kamu sekalian tidak akan terzolimi sedikit pun. Lalu kemudian tentang hal ini juga di surah Al-Baqarah
ayat 272 tadi sebagai penutupnya, Allah menyatakan wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang kalian nafkahkan, kebaikan yang kalian nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha tahu. Allah mengetahui. Allah tidak membiarkan, atau kita katakan Allah tidak sehari, Allah tidak tidur. Artinya Allah tahu, dan orang mengerti, dan pengetahuan Allah ini tidak hanya sekedar tahu, tapi artinya Maha mengetahui tentang seluruhnya, apa saja yang diinginkan oleh setiap hambanya. Yang senada juga dengan itu adalah Allah menyatakan wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Di dalam surah Ali Imran ayat 92, ketika Allah menyatakan tentang kebaikan yang harus kita lakukan itu adalah kebaikan yang betul-betul didasari oleh hati nurani, dan kebaikan yang bukan hanya untuk mencari-cari rekayasa. Oleh karena itu Allah menyatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian sama sekali tidak akan mendapatkan kebaikan sehingga kalian menginfakkan, membagikan, peduli dengan memberikan apa saja yang betul-betul kalian cintai. Jadi artinya bahwa apa yang kita bagikan itu memang sesuatu yang baik, ya, yang baik, terutama baik kita yang kita cintai tentu saja adalah sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang memang kita sudah tidak memerlukannya atau kita buang atau tidak mengharapkannya, karena itu artinya sama dengan kita membuang sesuatu yang tidak berguna atau sampah. Nah ini Allah mengatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang kalian infakkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Nah, hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dengan demikian pelajaran yang kita dapatkan dari banyak ayat tadi itu mengajarkan motivasi kepada diri kita yang lebih lagi. Artinya kalau sebelumnya kita sudah yakin dengan janji-janji Allah bahwa apapun yang kita lakukan berupa kebaikan itu pasti akan ada ganjaran pahalanya, dan juga kita sangat berhati-hati menjaga diri dan bahkan takut jika melakukan kejahatan-kejahatan sekecil apapun, karena itu akan menambah catatan dosa kita. Tapi ini ada yang lebih meningkatkan kita di bahwa ternyata bagaimana kita mengalami kehidupan di dalam dunia ini itu betul-betul sangat tergantung bagaimana perilaku kita, yang barangkali menurut perkiraan kita tidak ada hubungannya apa-apa, tapi itu sebenarnya oleh Allah menyatakan itu ada kaitannya, ada konsekuensinya. Oleh karena itu bagi kita seorang yang beriman, hendaklah kita terus menjaga diri, mensucikan diri, agar kehidupan kita betul-betul dijadikan oleh Allah sebagai kehidupan yang baik, kehidupan yang barokah, kehidupan yang betul-betul bermanfaat dan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apapun yang kita lakukan itu artinya kita menanamnya, dan kita pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita akan menuainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita, memberi petunjuk kepada kita, memberikan kekuatan kita agar selalu kita dalam keadaan keimanan, sehingga kita selalu tetap menjalankan segala apapun juga itu sesuai dengan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisami wa
والاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشافعنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam doa kedua ini saya mengajak pada hadirin sekalian untuk selalu kembali dan mendekatkan diri kepada Al-Quran sebagai kitab suci kita, sebagai pedoman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita selalu melakukan banyak lagi tadabbur, perenungan terhadap ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Muhammad ayat 24, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka manusia itu tidak mau memperhatikan Al-Quran, atau memang ada kunci atau gembok di hati-hati mereka? Dan demikian juga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kepada kita dalam surah An-Nisa ayat 82, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka manusia itu tidak melakukan tadabbur Al-Quran? Dan andai kata Al-Quran itu bukan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pastilah mereka akan menemukan di dalam Al-Quran itu kontradiksi atau kesalahan-kesalahan yang sangat banyak. Tetapi karena Al-Quran itu dari Allah, maka kebenarannya sudah pasti. Dan Allah menyatakan innallaha la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak akan menyalahi janjinya. Faqad qala Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wahdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wajannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min budanil muslimina 'ammah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azima yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wa aqim.